guys, it's your favorite couple, Elo and Manuel. Well, Manuel is not here, but I'm with Georgia. And we are back. So, in this video aku mau cerita tentang background aku, pengalaman aku sama bule-bule yang dimana sebelum-sebelumnya, di video sebelumnya aku belum pernah cerita. Jadi sekarang ini aku mau cerita. Oke, awalnya aku kenal bule itu sekitar umur 16-17 tahun. Karena dulu aku model, jadi aku kenal sama bule itu awalnya dari Facebook. Dan Facebook aku itu penuh sama foto-foto aku model ya, karena Facebook aku itu khusus untuk portfolio aku, which is temenannya itu cuma sama fotografer dan juga model gitu. Dan kebetulan di situ ada bule yang nyangkut. Terus ya, bule itu dari Perancis dan tinggal di Indonesia, juga kerja di Indonesia gitu ya. Terus kita kenalan dan akhirnya kita memutuskan untuk ketemu. Kira kita ketemu, singkat cerita kenalan, berjalan beberapa waktu yang dimana sebenarnya aku nggak bisa bilang I was in relationship with him ya, karena nggak ada komitmen. Jadi kita cuma segera chatting, ketemu kayak gitu-gitu aja gitu. Sampai pada akhirnya itu, nah salahnya aku, awal aku kenal dia, sebelum-sebelumnya itu aku belum pernah yang namanya ngecekin friend listnya dia atau Facebooknya dia secara detail gitu. Sampai pada akhirnya itu aku ngecek friend listnya dia di Facebook, dan ternyata dia juga temenan sama semua model-model yang dimana itu teman-teman aku juga gitu loh. Ya akhirnya sampai aku dapat kabar itu katanya dia itu lagi deket atau lagi, aku nggak tahu lah ya, pacaran atau apa, aku nggak tahu, pokoknya lagi in relationship juga sama temen model aku gitu. Dan kebetulan kebetulan aku kenal sama model itu, dan aku chatting si model itu kan, apa benar berita ini gitu. Terus dia bilang benar gitu, tapi mereka ternyata nggak ada hubungan apa-apa. Jadi si bule ini ngedeketin si model ini gitu, yang dimana saat itu aku sama si bule ini nih lagi deket gitu. Ya udah, akhirnya dari situ aku memutuskan untuk close contact, untuk menjauh dari dia gitu. Dan bagusnya setelah aku lost contact, aku malah dapat kabar-kabar kalau misalkan si bule ini itu nggak cuma 1-2 model yang dia deketin, tapi banyak banget gitu loh. Jadi ya udah gitu deh. Itu yang bule Prancis ya. Selanjutnya itu aku ketemu sama bule Amerika, tapi ini LDR, dan aku ketemunya lewat dating site kalau nggak salah sih ya, Asian Dating mungkin. Ya kita nggak lama juga itu, dan nggak bisa dibilang pacaran juga karena nggak ada komitmen, jadi cuma kenalan aja. Kita telepon, video call, chatting, dan ini agak lucu sebenarnya karena waktu itu kan aku masih sekitar 16 tahun deh, 16-17 tahun juga. Dan ya aku waktu dulu itu masih belajar bahasa Inggris ya, sampai sekarang juga masih belajar, cuma dulu itu masih awam-awam ya, masih sedikit-sedikit lah. Jadi kalau lewat teks itu aku bagus, dia bilang ya. Setelah itu telepon aku belepotan, dan aku nggak ngerti, apalagi dia native American. Jadi ya udah, akhirnya dia, kamu nipu aku nih gitu, kok kamu di teks bagus banget nih, di WA chattingnya bagus banget, cuma kok di telepon kok nggak bisa ngomong, belepotan dan segala macam gitu lah ya. Nah terus karena dia penasaran gitu, aku udah jelasin, aku coba jelasin, aku nggak bisa bahasa Inggris, aku bisanya cuma teks doang. Memang ya you know lah, kalau teks kan lebih mudah, Google Translate bisa, kamus bisa gitu kan ya. Cuma kan kalau omongan harus lisan dan juga pendengaran gitu ya yang dipakai. Kayak gitu deh. Nah terus karena dia penasaran banget, sampai dia itu dia minta Facebook aku kan, aku kasih Facebook aku. Terus yang seperti aku bilang tadi, bahwa Facebook aku itu penuh sama foto-foto model. Jadi ya full make up, dress cantik, baju cantik, style, editing dan segala macam ya. Dan dia mengiranya itu aku bohong gitu. Itu yang aku kasih itu bukan Facebook aku. Dia nggak percaya sama sekali. Dia tetap kekeh kalau aku nipu dia gitu. Terus akhirnya dia ya udah
hilang begitu aja. Bodoh banget kupikir gitu loh. Lu kan udah lihat, kita kan udah video call nih, udah lihat langsung mukaku kayak gimana, masa iya nggak ada mirip-miripnya sama di foto di Facebook, kan nggak mungkin gitu loh ya. Ya udah, itu bule yang Amerika yang kedua. Nah setelah itu cukup lama berselang bertahun-tahun gitu, aku tetap punya keinginan untuk punya pasangan bule. Jadi aku cari cara saat itu ya, aku pergi ke Bali, siapa tahu dapat jodoh di sana. Dulu pikir aku begitu ya, ternyata tidak segampang itu. Dan kebanyakan bule di Bali itu semua sama teman-teman atau sama pasangannya gitu, jadi udah bergandeng-gandengan gitu lah ya. Kita tuh nggak bisa cuek-cuek aja, bule itu maunya kita yang ngeduluin gitu. Jadi, dan saat itu aku nggak tahu, jadi aku diem-diem aja kayak sok jual mahal gitu, tapi nggak ada yang nyangkut. Namanya belum jodoh ya, belum jodoh itu. Nah, ke Bali, terus aku sama mamaku kita ke GI, Grand Indonesia, ke Plaza Indonesia, cuma cari bule, kita nggak beli apa-apa, kita ngabisin cuma keluar ongkos doang sama beli minum, karena saking aku pengen usaha untuk cari bule ya. Nggak ada salahnya usaha kayak gitu ya. So abis ke GI, ke PI dan nggak dapet juga, akhirnya aku nyoba-nyoba dating site, dari Indonesian Cupid, dari Asian Dating. Ya dua itu yang aku coba waktu itu ya, website dating site yang aku coba saat itu. Dan ketemulah sama bule Australia. Bule Australia itu juga stay di Indonesia dan kerja di Indonesia. Saat itu aku lagi kuliah tapi lagi PKL. Singkat cerita, kita kenalan, itu kenalan sehari apa 2 hari gitu ya. Terus aku disuruh ketemu sama dia gitu di Jakarta, di hotelnya dia di Jakarta. Dan kita ketemu di lobby hotel. For the first time again, faking, trying to be nice. Ya, dia baik ya, baik. Terus ya kita ngobrol-ngobrol dan segala macam. Aku cerita tentang lagi ngapain gitu loh. I mean like aku lagi PKL di sini, doing this, doing that kayak gitu. Kita ngobrol-ngobrol dan selanjutnya hari kedua kenal sama dia, dia nyuruh aku datang lagi ke hotelnya ceritanya. This is kind of dark. Jadi aku disuruh ke hotelnya, aku datanglah ke hotelnya, dan kali ini aku sendiri gitu, nekat, karena waktu pertama kali ketemu dia itu aku berpikirnya dia orang baik dan aku positif aja gitu loh. Ya akhirnya ketemu di hotelnya dan aku disuruh, yang pertama aku disuruh di lobby, kita di lobby yang pertama kali, dan yang kedua kali kita ketemu kita ke roomnya dia. Dan ya apa yang terjadi guys, aku hampir aja diperkosa sama dia. Kalau dibilang kalau misalkan nanti akan ada yang komen kayak gini, itu kan bule jadi wajar aja. Emang bule ya, aku nggak bisa salahin ya, nggak bisa salahin bule laki-laki dan sebagainya, mau bule mau laki-laki soal seks gitu, aku nggak mau salahin. Cuma yang menjadi problem aku adalah kita baru kenal, kita nggak ada komitmen, nggak pacaran, baru kenal nih gitu. Masa iya langsung kayak gitu kan? Kalau misalkan pacaran, kalau misalkan ada komitmen, I mean like kalau mau begitu itu pilihan gitu, itu pilihan, ngerti kan ya? Jadi sebelum ada komitmen, ada status gitu, untuk kayak gitu tuh jatuhnya bukan gue nggak mau lah, itulah ya, itu aku pribadi ya, itu aku nggak mau gitu. Aku bilang ke dia gini, aku nggak mau gitu. Awal dia mundur, maju lagi. Aku bilang no, kayaknya aku nggak bisa deh gitu. Terus ya akhirnya ya kayak gitu aja, terus mundur, terus maju lagi, nyoba lagi. Akhirnya wah gue nggak bisa nih, gue harus kabur nih. Aku pikirnya kayak gitu dulu. Terus itu antara gimana ya, perasaan aku campur aduk deh. Masalahnya aku nggak tahu itu pintu dikunci apa enggak. Gimana ya untuk mencoba keluar itu, gimana ya, aku kayak ada pertentangan gitu loh.
gue takut dibunuh gitu loh, gue takut dibunuh, gue harus keluar. Dan kalau misalkan gue keluar, gue takut dibunuh. You know ya, understand ya, maksud aku gini, kalau misalkan aku mencoba untuk keluar, aku takut dibunuh gitu. Dan aku nggak tahu itu pintu dikunci apa enggak gitu. Dan saat itu aku nekat, aku nekat banget. Aku ambil sepatu, aku nggak usah pakai sepatu saat itu di situ. Aku langsung ambil sepatu, aku langsung buka pintunya, dan untung banget pintunya itu nggak dikunci. Jadi aku langsung pergi, even itu aku nggak tahu di mana liftnya, aku lupa di mana liftnya. Jadi aku ya udah cari-cari aja lah ya. Yang penting aku nggak dikejar sama dia. Aku ngeliat ke belakang terus, tiap lari aku ngeliat ke belakang terus. Untungnya dia nggak ngejar. Dan ya udah, dari situ aku langsung kabur, turun, pulang. Nggak bisa nangis guys, karena shock atau apa ya kalian, ya shock lah ya, nggak bisa nangis sama sekali gitu. Udah akhirnya pulang, udah langsung aku di sepanjang perjalanan aku blokir dia untuk lost kontak dari dia, dari dating site-nya, dari sosial medianya. Jadi aku udah benar menghindar dari dia. Udah setelah itu aku nggak kapok dong, karena emang keinginan aku punya pasangan bule gitu. Ketemu lagi di dating site, bule Itali, dan dia juga kebetulan stay di Indonesia dan juga kerja di Indonesia. Aku udah mulai baper nih sama dia, udah mulai baper, walaupun belum pernah ketemu, tapi dia itu kelihatan orang baik banget ya, baik banget. Dan belum pernah ketemu. Saat kita mau ketemu, aku bilang, karena aku mungkin ada trauma kalau misalkan aku harus ke Jakarta lagi, pergi jauh lagi untuk nemuin orang asing, aku nggak mau lagi kayaknya. Dan aku nyuruh dia untuk, karena aku tinggal di Bekasi, jadi aku suruh dia untuk datang ke Bekasi kan. H-1 itu dia, aku bilang gini, sebelum ketemu aku mau mastiin kamu cari yang serius atau enggak gitu, atau cuma cari teman atau bagaimana gitu, tujuan kamu apa, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, aku masih umur 29 tahun, aku belum cari istri atau aku belum cari pasangan untuk yang serius, dia bilang gitu. Terus kita ketemu untuk apa? Ya untuk ketemu aja katanya gitu, untuk kita kenal aja gitu, untuk temenan aja gitu. Kalau buat aku saat itu ya, aku lagi cari yang serius gitu, aku lagi cari pasangan untuk kedepannya gitu loh. Kalau misalkan kamu bukan satu tujuan sama aku, ya udah lebih baik nggak usah gitu, karena itu cuma buang-buang waktu aku bilang gitu kan. Ya udah akhirnya nggak jadi ketemu, padahal itu H-1. Di situ aku sedih parah, karena aku udah ngelihat dia itu kelihatan orang baik gitu loh, dari cara chattingnya nggak ada gombal-gombalan gitu, to the point. Jadinya aku ngerasa kehilangan banget gitu, walaupun baru sebentar kenalnya dan belum ada hubungan. Jadi ya ngerasa sedih lah gitu. Nah ini yang Manuel nggak tahu adalah, jadi aku bilang tadi, jadi aku nyobain berbagai macam dating site kan, ya cuma 2 sih sebenarnya. Dan saat itu aku udah kenal Manuel gitu, jadi dan aku belum tukeran WA sama Manuel, jadi by email aja, kita chatting by email. Dan Manuel itu cuma chat 2 kali, kirim email 2 kali, dan aku cuma baru balas sekali gitu. Setelah itu aku pending selama seminggu. Nah selama seminggu itu aku kenalan sama si bule Itali ini gitu, bahkan janjian mau ketemu itu kan. Nah karena nggak jadi ketemu dan aku sedih banget saat itu, parah deh. Aku inget aku harus cari cara untuk move on, dan aku inget kalau aku punya stok 1 lagi dari Meksiko gitu. Terus aku chatting balik lagi ke email, chatting Manuel. Ya udah akhirnya sampai kita tukeran nomor WhatsApp dan berlanjut, dan itu pun nggak lancar ya. Karena aku bilang ke Manuel, wah kita jauh, emang mungkin ya gitu, Manuel di Meksiko, aku di Indonesia. Dan aku tanya balik lagi, karena aku trauma sama si bule Itali ini, aku tanya ke dia to the point kan, kamu cari yang serius nggak gitu. Lagi-lagi Manuel jawab enggak, karena dia saat itu lagi nggak cari istri. Dia bilang gitu. Cuma baiknya Manuel adalah, boleh nggak kasih aku kesempatan, dia bilang gitu. Karena bagaimana kalau aku masa tiba-tiba aku langsung jadiin kamu istri, padahal aku belum kenal kamu, masuk akal juga. Boleh nggak aku kasih kesempatan buat aku untuk kenal kamu dulu, Manuel gitu. Ya udahlah,
Akhirnya terus aku bilang gini, ya udah boleh, tapi boleh juga dong aku cari-cari yang lain gitu kan, kita kan nggak tahu jodoh yang mana ya kan. Aku boleh dong cari-cari yang lain juga gitu, kenal-kenal yang lain juga, dan juga kenal sama kamu. Masalahnya kalau misalkan kita nggak cocok kan cuma buang-buang waktu aku, dan aku nggak mau gitu loh. Ya udah akhirnya itu deh, udahlah. Oke guys, itu aja video dari aku nggak tahu ini video bermanfaat kah atau berfaedah kah. Yang penting aku cuma mau kasih semangat buat mungkin ada penonton aku yang bule hunter, tetap semangat, tetap ya percaya aja kalau ada kok bule yang baik, ada kok bule yang kamu mau, yang kamu idam-idamkan, itu pasti ada kok, pasti datang kalau misalkan emang jodoh ya. So yeah, we'll see you in the next video. Bye.